Semoga ada yang tersinggung dengan tulisan sederhana ini. Abaya harga jutaan dengan brand yang sedang viral, OOTD, di kafe estetik, take foto dan video, upload ke sosial media, berlomba-lomba ingin dikenal dengan hijrah, paling wah, tapi ilmu agama sedikit pun gak berubah. Lemari makin penuh gamis dan himar, tapi rak buku tetap kosong dari kitab-kitab dasar. Feed Instagram makin rapi, tone warna senada, caption panjang tentang sabar dan ikhlas. Tapi salat masih sering ditunda, tilawah masih jarang dibuka. Hanya semangat ikut kajian dengan materi cinta-cintaan, menikah dan RT, apalagi jika diisi oleh ustadz muda plus ganteng yang menjadi idola para akhwat Gen Z. Bangga bisa duduk di saf paling depan untuk difoto, bukan untuk benar-benar menyimak dan mencatat. Malas ikut kajian kitab rutin yang membahas akidah, tauhid, fikih, ibadah. Merasa materi itu terlalu berat, terlalu serius, tidak estetik untuk dijadikan konten. Maunya yang ringan, yang bisa dijadikan quotes, yang bisa diposting ulang dengan tambahan filter dan background nasyid. Akidah nggak berubah, tauhid apalagi. Cara ibadah pun masih seperti dulu. Wudu belum tentu benar, bacaan salat belum tentu fasih, tapi sibuk branding diri di sosmed dengan pakaian syar'i, disertai caption dakwah, seolah sudah merasa jadi ustazah. Follower bertambah sedikit, langsung merasa punya mimbar sendiri. Sibuk menilai orang lain belum hijrah, padahal diri sendiri masih tertati-tati memahami makna La ilaha illallah. Mudah tersentuh oleh komentar, tapi sulit tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Dan kalau ada yang menasehati, jawabannya udah bisa ditebak. Hargailah proses hijrah kami. Gak mungkin dong langsung berubah 100%. Seakan-akan nasihat adalah serangan, dan kritik adalah kebencian. Padahal yang diminta bukan berubah 100% dalam semalam, tapi berubah sungguh-sungguh, walau sedikit demi sedikit. Bukan sekadar mengganti pakaian, tapi memperbaiki keyakinan. Bukan sekadar mengganti bio Instagram, tapi memperbaiki niat di dalam hati. Hijrah bukan soal terlihat lebih islami, tapi benar-benar menjadi lebih taat. Bukan tentang seberapa mahal abaya yang dipakai, tapi seberapa dalam ilmu yang dipelajari. Bukan tentang seberapa banyak yang memuji, tapi seberapa ikhlas kita di hadapan Allah. Jika tulisan ini terasa pedas, mungkin karena memang ada yang perlu dibenahi. Karena hijrah bukan panggung untuk tampil, tapi jalan panjang untuk pulang. Kita harus tahu bahwasanya hijrah itu ibadah, dan ibadah harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama mereka. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan apa? Dengan ikhlas. Dan ada hadis khusus tentang hijrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya amalan tergantung niatnya, dan pahala tergantung niat apa? Seseorang. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya benar, dia akan dapat pahala dari Allah. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrah karena hanya mencari dunia, aw imra'atin yankihuha, atau hanya sekedar untuk menikah dengan seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Rasulullah kasih contoh tentang amal soleh harus ikhlas. Yang Rasulullah contohkan adalah hijrah. Karena hijrah secara pandangan luar, secara zahir, amal soleh seorang berpergian dari Mekah menuju apa? Madinah. Ternyata orang-orang yang berpergian dari Mekah Madinah ternyata niatnya macam-macam. Tidak semuanya karena Allah. Ada di antara mereka ternyata duniawi doang. Ada di antara mereka ternyata untuk cari wanita. Maka tidak sama dengan orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah karena Allah dan Rasulnya. Harus ikhlas. Jadi seorang ketika berhijrah bukan riya. Ketahuilah riya itu menggugurkan amal soleh. Bukan untuk dia upload, untuk dia banggakan bahwasanya saya sudah hijrah untuk pamer. Ini maka tidak benar.